Dalam lembar-lembar sejarah dunia, nama-nama besar ditulis dengan darah dan keberanian. Tapi, di antara mereka, ada satu nama yang nyaris terlupakan. Seorang perempuan dari tanah Aceh. Ia bukan ratu, bukan bangsawan istana, tapi ia memimpin armada perang, membunuh penjelajah Eropa dengan tangannya sendiri, dan berdiri di atas geladak kapal. Sebagai Laksamana. Siapakah dia? Inilah kisah tentang badai yang lahir dari laut. Kisah tentang Malahayati. Di tanah Rencong, ketika ombak menyentuh pasir-pasir sejarah, lahirlah seorang perempuan yang akan mengguncang lautan dan menantang takdir. Namanya Malahayati. Lahir dari keluarga bangsawan, Malahayati tumbuh di bawah bayang-bayang perang dan kehormatan. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, adalah komandan laut yang disegani di Kesultanan Aceh. Sejak kecil, ia menyaksikan kapal-kapal asing berlabuh di pelabuhan Aceh. Beberapa datang berdagang, tapi banyak membawa ancaman. Ia sering duduk di pinggir pantai bersama ayahnya, mendengar cerita tentang lautan yang tidak hanya menyimpan kekayaan, tapi juga darah para pahlawan. Suatu hari, sang ayah berkata, "Laut ini bukan sekadar air dan gelombang. Ia adalah jalan hidup dan kehormatan bangsa kita. Kehormatan tidak diwariskan, tapi diperjuangkan." Ucapan itu membekas dalam hatinya, dan ia pun bertekad menjadi pejuang seperti ayahnya. Saat remaja, Malahayati mendaftar ke Akademi Militer Laut Baitul Maqdis. Tempat itu didominasi laki-laki, tapi ia tidak datang untuk mencari kenyamanan. Ia datang untuk ditempa. Hari-harinya penuh latihan keras. Ia jatuh, terluka, berdarah, tapi ia selalu bangkit. Di tengah cemoohan karena ia perempuan, Malahayati membuktikan bahwa tekad tidak punya jenis kelamin. Malam-malam panjang ia habiskan di bawah cahaya lentera, mempelajari strategi perang, navigasi laut, dan kekuatan armada musuh, Portugis dan Belanda. Ia mencatat rute pelayaran, memetakan kelemahan lawan, dan menulis impiannya di lembar-lembar jurnal. Ketika ayahnya gugur di medan perang laut, Malahayati tidak menangis. Ia berdiri tegak di pinggir dermaga, menatap cakrawala. Dalam diam, ia bersumpah, "Akan kulanjutkan jejakmu, ayah." Laut Aceh, dengan segala gejolaknya, kini menjadi saksi atas tumbuhnya badai baru. Ia bukan sekadar perempuan, ia adalah badai yang lahir dari gelombang sejarah. Dan ini baru permulaan. Di ujung samudra yang biru, kau berdiri menantang waktu. Langkahmu senyap tapi menggema di dada perempuan yang merdeka.
kau titipkan api dalam dada. Bukan tangis tapi keberanian. Pedangmu tak lagi kau genggam, tapi warisanmu terus bertahan. Karena laut masih menyebut namamu, setiap ombak bawa kisahmu. Kami tak gentar, kami tak diam, kami adalah bayangmu yang terus berjalan. Dari darah yang tumpah di lautan, lahir sumpah yang tak terucap, tapi menggetarkan bumi. Ketika cinta direnggut oleh perang dan kesedihan tak bisa lagi ditangisi, maka lahirlah keberanian yang tak mengenal rasa takut. Malahayati kehilangan suaminya. Ia bukan hanya kehilangan belahan jiwa, ia kehilangan bagian dari jiwanya sendiri. Suaminya gugur di medan tempur, di perairan tempat ia mengabdikan hidup. Namun, dari kehilangan itu, Malahayati tidak memilih diam. Ia mengumpulkan para perempuan, para janda yang juga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Mereka datang bukan dengan air mata, tapi dengan kemarahan yang berubah menjadi sumpah. Tidak akan kubiarkan lautan ini diambil oleh penjajah. Tidak akan kubiarkan darah suamiku mengering tanpa balas. Dari sinilah lahirlah pasukan Inong Bali. Pasukan yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Mereka bukan wanita istana. Mereka bukan putri bangsawan. Mereka adalah para janda yang memilih pedang, bukan pelukan, yang memilih senjata, bukan air mata. Dipimpin langsung oleh Malahayati, Inong Bale dilatih layaknya pasukan elit. Setiap pagi mereka berlatih bela diri, menunggang kuda, belajar membaca bintang, dan mengenali pergerakan kapal musuh. Dunia maritim yang dulu hanya milik laki-laki, kini diwarnai derap langkah para perempuan. Musuh-musuh Kesultanan Aceh mulai gemetar. Di balik kabut laut terdengar kabar bahwa Aceh memiliki pasukan wanita pembalas dendam. Dan mereka tak pernah kalah. Malahayati tidak hanya memberi mereka senjata, tapi juga harga diri. Setiap malam ia mengulang satu kalimat kepada pasukannya. Kita tidak bertarung karena kita kehilangan. Kita bertarung karena kita hidup. Pasukan Inong Bali menjadi legenda. Tidak ada satupun kapal dagang asing yang bisa berlayar bebas tanpa rasa takut. Bagi mereka, pertempuran bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang kehormatan yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Dan Malahayati berdiri di tengah mereka bukan sebagai komandan, tapi sebagai saudara seperjuangan, sebagai sesama yang pernah kehilangan dan memilih untuk melawan. Warisanmu terus bertahan. Karena laut masih menyebut namamu, setiap ombak bawa kisahmu. Kami tak gentar, kami tak diam, kami adalah bayangmu yang terus berjalan. Angin membawa suaramu pulang di antara layar-layar yang berjuang. Makamu sunyi tapi terang, penjaga negeri, pelindung seberang. Karena laut masih menyebut namamu, kami dengar dalam senyap malam. Biar waktu hilang, biar gelap datang, namamu tetap berdiri tegak di gelombang. Dan kami akan terus berlayar dengan
Di balik gelombang dan kabut pagi, nama Malahayati mulai bergema dari pelabuhan-pelabuhan kecil hingga ke istana. Ia bukan lagi sekadar janda panglima. Ia telah menjadi simbol ketangguhan. Pasukan Inong Bali yang ia pimpin bukan hanya bertahan, mereka menang berkali-kali. Dan kini Sultan Aceh mendengar namanya. Namun kekuatan sejati seringkali tidak datang bersama penghargaan. Ketika panglima-panglima lelaki melihat Malahayati berdiri di medan yang sama, mereka tidak semua bersorak. Sebagian merasa terancam, sebagian merasa malu, karena yang berdiri di hadapan mereka adalah perempuan. Dan itulah awal dari ujian baru. Sultan Alauddin Riayat Shah memanggil Malahayati ke istana. Ia tidak datang dengan kemarahan, tidak pula dengan permintaan. Ia datang untuk memberi kepercayaan. Malahayati diangkat menjadi Laksamana. Bukan Laksamana perempuan, tapi Laksamana. Titik. Penghargaan itu terdengar membanggakan, tapi juga berbahaya. Karena mulai saat itu, Malahayati tidak hanya menghadapi musuh di laut. Ia menghadapi musuh dalam selimut. Bisik-bisik istana menyebutnya lancang. Seorang perempuan di jajaran tertinggi militer tak masuk akal bagi sebagian bangsawan. Tapi Malahayati bukan perempuan yang berjalan untuk disukai. Ia berjalan untuk bertempur. Dengan tekad penuh, ia mengambil alih komando armada laut, melatih lebih banyak prajurit, meningkatkan patroli perairan. Dalam waktu singkat, keamanan laut Aceh meningkat drastis. Bahkan kapal dagang asing harus meminta izin khusus untuk masuk. Namun tekanan di dalam semakin panas. Beberapa perwira tua mulai membuat konspirasi. Mereka menunggu Malahayati jatuh. Tapi mereka lupa, Malahayati tidak berdiri sendiri. Ia punya pasukan yang setia padanya. Ia punya rakyat yang mengaguminya. Dan yang terpenting, ia punya laut. Dan laut tidak pernah mengkhianatinya. Tahun 1599 Masehi, dua sosok asing menginjak tanah Aceh. Mereka adalah Cornelis dan Frederik de Houtman. Saudara dari Belanda datang bukan hanya untuk berdagang, tapi untuk mengintai. Mereka membawa bendera dagang, tapi dalam pandangan Malahayati, itu adalah bendera tipu daya. Cornelis berbicara dengan congkak, menawarkan perjanjian, namun menyelipkan ejekan pada adat dan kehormatan Aceh. Bahkan secara terang-terangan menghina posisi Malahayati sebagai laksamana perempuan. Tapi Malahayati tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan siasat. Dalam gelap malam, pasukan Inong Bali bergerak. Mereka menyamar sebagai pelayan pelabuhan, menyusup ke kapal Cornelis, menanamkan rasa gentar sebelum pertempuran dimulai. Aceh tak butuh diplomasi dari bangsa yang datang dengan kesombongan. Aceh butuh peringatan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Pertempuran pun meletus, gelombang besar, angin tajam, dan deru meriam membungkus pelabuhan. Di tengah kekacauan itu, Malahayati menaiki kapal Cornelis. Ia tidak mengutus orang lain. Ia sendiri yang mengayunkan pedang. Pertarungan terjadi di geladak kapal di bawah langit yang penuh bara. Cornelis bukan lawan biasa, tapi ia lupa satu hal. Ia sedang melawan amarah seorang istri, seorang pemimpin, seorang legenda. Dalam satu tebasan, pedang Malahayati menembus dada Cornelis. Darah Cornelis mengalir di atas kayu kapal Belanda, dan dengan itu terkuburlah arogansi mereka. Frederik ditangkap hidup-hidup, disandera sebagai pesan bahwa Aceh
bukan negeri yang bisa diintimidasi. Dan nama Malahayati tak lagi sekadar laksamana. Ia adalah pengingat bahwa kehormatan bisa dibela oleh siapa saja, bahkan oleh seorang perempuan. Sejak hari itu, Belanda tahu bahwa sebelum menguasai Nusantara, mereka harus melewati badai yang bernama Malahayati. Di ujung samudra yang biru, kau berdiri menantang waktu. Langkahmu senyap tapi menggema di dada perempuan yang merdeka. Kau titipkan api dalam dada, bukan tangis tapi keberanian. Dari darah dan pedang, kini tiba waktunya untuk bicara. Tahun 1602 Masehi, Aceh berdiri sebagai kekuatan maritim yang tak bisa dianggap remeh. Dan nama Malahayati yang dulunya hanya dikenal di dermaga, kini bergema hingga ke istana-istana Eropa. Satu bangsa mulai tertarik, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bekerja sama. Inggris mengirim seorang utusan, James Lancaster, seorang kapten dan pedagang yang datang dengan sikap berbeda. Ia datang bukan dengan meriam, tapi dengan surat. Surat dari Ratu Elizabeth I meminta izin berdagang dan menawarkan persekutuan. Malahayati menyambutnya dengan penuh kehormatan, tapi tidak dengan kelemahan. Ia tahu, sejarah terlalu sering dimulai dengan perjanjian dan berakhir dengan penjajahan. Lancaster diundang ke istana, tapi sebelum itu ia harus melewati satu ujian. Ia diundang ke pelabuhan untuk menyaksikan parade armada Laut Aceh. Kapal-kapal megah berlayar sejajar. Pasukan Inong Bali berdiri gagah, mengenakan pakaian perang, senjata di tangan, dan tatapan tajam ke arah tamu asing itu. Pesan Malahayati jelas, engkau datang dengan damai, maka engkau disambut dengan hormat. Tapi ingat, kami bisa berubah menjadi badai kapan saja. Lancaster mengangguk hormat. Ia bukan Cornelis, ia bukan musuh, ia adalah pembuka pintu baru. Dalam jamuan diplomatik yang penuh kehormatan, Malahayati berdiri setara dengan para pembesar istana. Ia bukan sekadar laksamana, kini ia adalah wajah diplomasi. Perundingan berjalan alot, namun damai. Inggris bersedia mematuhi aturan Aceh, menghormati adat, dan tidak akan membawa misi keagamaan apapun. Surat perjanjian ditandatangani, dan untuk pertama kalinya, Aceh memiliki sekutu dari Eropa. Perjanjian ini bukan hanya kemenangan politik, ini adalah kemenangan visi. Malahayati membuktikan bahwa kekuatan tak hanya diukur dari tajamnya pedang, tapi juga dari keteguhan hati saat berunding. Setelah hari itu, kapal-kapal Inggris mulai berdagang dengan aman di perairan Aceh. Sementara Belanda dan Portugis mulai menggertak dalam diam. Aceh menjadi poros maritim baru, dan Malahayati menjadi legenda hidup. Seorang perempuan yang mengubah sejarah, bukan hanya dengan darah, tapi dengan akal dan kehormatan. Waktu terus bergulir, dan setiap ombak membawa kenangan. Malahayati kini menua, namun semangatnya tetap menyala seperti matahari di ufuk timur. Ia tidak lagi berperang dengan pedang, tapi dengan warisan. Di benteng Inong Bali yang ia dirikan, puluhan perempuan muda berlatih saban hari. Mereka tidak lagi anak-anak yang lemah. Mereka adalah api yang diwariskan. Malahayati berjalan perlahan menyusuri barisan mereka. Pandangan matanya menelusuri wajah-wajah baru, penuh semangat, dan ia tahu perjuangan belum selesai. Tahun-tahun berlalu dan ancaman baru datang silih berganti, tapi Aceh tetap berdiri. Karena di balik setiap kapal perang ada satu nama yang tetap menggetarkan laut,
Malahayati. Ia bukan lagi hanya seorang laksamana. Ia adalah simbol, sebuah semangat yang hidup di dada setiap perempuan yang berani bermimpi dan melawan. Namun tubuhnya semakin lemah. Hari-hari terakhirnya ia habiskan di tepi laut, duduk dalam diam, menatap cakrawala seperti masa kecilnya dahulu. Beberapa murid mendekat dan bertanya, "Apa yang ibu pikirkan?" Dan dengan suara yang hampir berbisik, Malahayati menjawab, "Aku membayangkan, ketika aku tak ada, kalian tetap berlayar, tetap bertempur, tetap bermartabat, karena laut ini tidak akan pernah sunyi." Pada suatu senja, Malahayati menghembuskan napas terakhirnya. Ia dimakamkan di atas bukit kecil, menghadap ke laut yang selalu ia cintai. Tak ada upacara megah, tapi angin berhenti sebentar, dan ombak memukul pantai dengan lebih keras, karena alam tahu seorang penjaga telah pulang. Hingga kini, makamnya masih bisa dijumpai di Krueng Raya Aceh Besar. Sunyi, tapi penuh makna. Ia mungkin telah tiada, tapi laut tetap menyebut namanya. Dan kami yang hidup setelahnya akan terus berlayar, karena di laut kami kembali, karena di laut kami berasal. Di ujung samudra yang biru, kau berdiri menentang waktu. Langkahmu senyap tapi menggema di dada perempuan yang merdeka. Bukan tangis tapi keberanian. Pedangmu tak lagi kau genggam, tapi warisanmu terus bertahan.